dan juga ajarkan di dalam kelas-kelas saya, dan biarlah saya berharap ini boleh menjadi stimulan yang baik ya untuk kita berpikir tentang hal-hal khususnya mengenai, iman sebagai instrumen keselamatan. Saya akan mulai share screen. Jadi tema kita malam hari ini adalah, eksklusivitas iman sebagai instrumen keselamatan. Seperti disebutkan tadi, iman selama ini dipahami sebagai instrumen tunggal keselamatan, sehingga itu adalah sesuatu yang bersifat eksklusif ya. Jadi saya akan mulai dengan menjelaskan judul dari atau topik dari kuliah kita malam hari ini. Eksklusivitas iman itu adalah penegasan bahwa hanya iman adalah satu-satunya ya alat untuk seseorang bisa diselamatkan. Diselamatkan di sini dalam pengertian diterima di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah instrumen keselamatan dan ini bersifat tunggal ya, artinya dia tidak bisa disandingkan dengan apapun yang lain. Nah, ada penolakan kepada elemen-elemen tambahan terhadap iman sebagai instrumen keselamatan. Itu sebabnya kita akan menemukan nanti bahwa iman itu bukan plus ya, tetapi dia versus. Nah, ini maksudnya ya. Jadi iman itu di dalam beberapa bagian Alkitab itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat eksklusif. Sehingga apapun tidak bisa disandingkan dengan dia, ditambahkan kepada dia. Dan ini sangat jelas ketika kita mendengar misalnya slogan di dalam bahasa Latin sola fide, yang diterjemahkan faith alone ya atau hanya iman. Seolah-olah dia tidak bisa dicampur dengan apa-apa. Dan kalau mencampurkan maka seluruh bangunan ya, pengajaran tentang keselamatan dari iman Kristen itu runtuh, saudara sekalian. Sehingga ini yang dikenal dengan juga ya ketika kita bahas tema ini sebagai doktrin pembenaran oleh iman ya, justification by faith alone. Dan sesuatu yang kontroversial tetapi sangat-sangat kritikal sehingga seorang teolog dari abad 16, abadnya reformasi itu ya, J.H. Alsted ya, mengatakan di dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan ya, doktrin atau artikel tentang pembenaran oleh iman ini adalah artikel atau topik yang menentukan jatuh bangunnya gereja. Jadi saudara bayangkan bahwa seluruh bangunan gereja Kristen itu, gereja Protestan itu berdiri di atas satu topik yang kontroversial loh. Ya coba bayangkan sebentar ya. Ini kita bayangkan bahwa jatuh bangunnya sebuah institusi ya, sebuah institusi yang gereja dalam hal ini, itu tergantung kepada satu topik yang seringkali adalah bersifat kontroversial. Tetapi memang di dalam sejarah ini kan doktrin sentral dari reformasi Protestan sejak abad yang ke-16 ya. Jadi ini menimbulkan memang, banyak, multitafsir saudara sekalian ya. Ini seringkali dianggap, pandangan teologi tertentu begitu ya, itu boleh adopsi, boleh tidak begitu kan ya. Atau ini dianggap sudah ketinggalan zaman, itu lebih merupakan reaksi emosional pada abad ke-16 kepada praktek-praktek gereja pada waktu itu yang memang, bersifat manipulatif. Tetapi apakah demikian? Ya itu sebabnya saya percaya kontroversi ini hanya bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada sumber teksnya, ya. Itu yang pendekatan saya malam hari ini, saudara sekalian. Eee, jadi kembali ya, sola fide bahwa faith alone itu ada sebuah kontroversi dan menimbulkan banyak penafsiran serta salah pengertian. Dan yang menyulitkan sebetulnya di dalam kontroversi ini adalah seperti yang dialami oleh salah satu tokoh reformator yang sentral yaitu Martin Luther. Peperangan itu adalah Alkitab melawan Alkitab. Ya, orang yang setuju sola fide mengutip Alkitab, yang tidak setuju sola fide juga mengutip Alkitab. Jadi bagaimana kita memutuskan? Ya, ini adalah sebuah kontroversi, sebuah pertempuran yang bukan eksternal begitu ya, bisa dikatakan memang eksternal dengan institusi, organisasi keagamaan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya pada akhirnya kalau ditanya argumentasinya apa, itu menjadi, satu satu, pertempuran penafsiran, ya. Alkitab versus Alkitab, begitu loh.
Jadi orang baca ayat yang sama bisa punya kesimpulan yang berbeda. Maka bagaimana sih kita mencoba ya mengklarifikasi isu ini, saudara sekalian? Saya percaya eh, bagian Alkitab yang jelas tentang topik ini itu harus menjadi dasar untuk menafsirkan bagian yang samar-samar. Saya kira kalau kita baca berita begitu ya di sebuah surat kabar begitu ya, kita mungkin bertanya maksud si penulis apa? Mungkin dia mengatakan sesuatu yang kontroversial. Saya yakin kita akan menggunakan bagian yang jelas, dia katakan jelas, untuk memahami maksud dari pernyataannya yang kontroversial. Itu saya percaya demikian. Itulah cara common sense bagaimana kita mendekati sebuah teks ya untuk menjelaskan artinya ya, untuk memahami. Nah, mengenai topik eksklusivitas iman sebagai satu-satunya atau instrumen tunggal keselamatan itu ada dua bagian yang sangat jelas bicara. Satu di surat Paulus kepada jemaat di Roma, satu lagi surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan saya memilih malam hari ini untuk membagikan dan fokus kepada Roma. Khususnya, tentu bukan semuanya Roma ya berbicara ini, tapi bagian yang paling jelas dari seluruh Roma berbicara mengenai hal ini adalah Roma 4. Ya, kita bisa menambahkan ya Roma 3 juga, tetapi Roma 4 itu secara khusus didedikasikan untuk menegaskan kepada kita ya, iman itu tunggal dalam pengertian sebagai instrumen keselamatan tunggal, diselamatkan hanya oleh iman dan itu tidak bisa ditambahkan apapun. Menambahkan sama dengan merusak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita akan mulai ya. Jadi kita kembali kepada sumber teksnya, lepas dari segala kontroversi, multitafsir, Alkitab versus Alkitab dan kesalahpahaman. Coba kita kembali dengan sabar melihat sumber yang paling jelas sehingga kita mungkin bisa memahami statement-statement di Alkitab yang terkesan samar-samar soal ini. Nah, itu sebabnya saya ingin mulai dengan menyajikan Roma 4 ini ya, yang memang topiknya adalah iman Abraham ya. Nanti kita akan melihat kenapa Abraham begitu kan. Tetapi paling sedikit di sini kita menemukan outline di dalam pasal ini sebagai berikut. Di dalam ayat pertama sampai ke-8, Paulus mengatakan iman itu berbeda dari perbuatan, bahkan antitesis dalam instrumen keselamatan, bukan kehidupan rohani ya, bukan ketaatan pada Tuhan, bukan pelayanan, bukan saudara sekalian. Tetapi di dalam instrumen keselamatan, iman itu antitesis dengan perbuatan. Kamu nggak bisa dua-duanya. Kamu mesti pilih salah satu. Berikutnya, ini dalam konteks zaman itu memang ada kontroversi mengenai apakah orang kalau jadi Kristen masih juga disunat supaya seperti orang Yahudi begitu ya. Paulus mengatakan iman juga antitesisnya sunat. Ya kalau kamu mengatakan harus disunat, nggak ada iman. Kemudian masuk kepada ayat 13 dan 17, Paulus mengatakan iman dan Taurat juga dua hal yang sangat eksklusif. Kalau kamu pilih Taurat, ya itu bukan jalan keselamatan. Nah, kalau mau jalan keselamatan kamu pilih iman. Saudara, ini argumentasi Paulus, ya. Dan tentunya yang paling praktikal terakhir adalah Paulus mengatakan iman itu berbeda dengan melihat, ya. Melihat itu ya pengetahuan begitu kan ya, tetapi iman itu adalah percaya tanpa melihat. Bukan sesuatu yang irasional, bukan suatu lompatan iman yang buta, tetapi nanti ada dasarnya kita akan melihat ya di poin yang keempat. Jadi di dalam bagian yang sangat jelas bicara mengenai iman, Paulus sedang mengatakan apa? Iman itu antitesis semuanya. Dia nggak bisa dipasangin dengan perbuatan sebagai instrumen keselamatan. Itu meruntuhkan iman. Dia nggak bisa dipasangkan dengan sunat. Dia tidak bisa digabungkan dengan Taurat. Dan dia tidak bisa digabungkan dengan melihat. Sebagai instrumen keselamatan. Ya. Nah itu sebabnya kita mulai memahami sentimen daripada banyak bapak reformator yang insist begitu ya, sola fide itu jatuh bangunnya gereja. Dia bukan sebuah topik yang saudara saudara A, saudara B boleh berbeda pandang dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang bersifat sangat-sangat sangat-sangat critical begitu ya, sangat important dan saya percaya Roma 4 ini bisa mengklarifikasi kebingungan, multitafsir di sekitar topik ini, saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 4 topik ini ya, antitesis iman dengan 4 elemen ini, saudara sekalian, coba kita tanya sebentar ya, kenapa yang dipilih itu Abraham? Menarik sekali ya. Yang pertama kita boleh katakan Abraham itu memang memainkan peranan sentral di dalam history of salvation, sejarah keselamatan. Jadi
kita juga tahu kan maksudnya 3 agama besar di dunia, yaitu Kristen, Islam, dan Yudaisme, itu menelusuri sejarah mereka kepada Abraham. Jadi ini bukan hanya dipahami oleh orang Kristen, tetapi oleh mereka juga yang bukan bagian dari komunitas Kristen pun memahami Abraham sebagai figur yang sangat penting ya. Jadi apalagi demikian kita di dalam konteks kekristenan, Abraham memainkan peranan sentral dalam sejarah keselamatan. Nah, tetapi ada alasan lain kenapa Paulus memilih Abraham. Nah, ini saudara sekalian konteksnya Paulus. Abraham pada waktu itu dihormati oleh orang Yahudi ya. Dia kan bapak dari uh, leluhur Yahudi karena kesalehan hidupnya. Jadi dia menjadi penekanan daripada tokoh Abraham ini di dalam komunitas Yahudi pada waktu itu adalah perbuatannya. Jadi kalau orang menyebut nama Abraham, mendengar nama Abraham, yang mereka pikirkan tuh perbuatan ketaatannya. Sehingga dalam salah satu kitab di luar Alkitab, si Jubilees ya, itu misalnya ada ayat yang berkata begini, Abraham itu sempurna di dalam segala perbuatannya di hadapan Tuhan dan menyenangkan di dalam segala kebenaran sepanjang hidupnya. Jadi Abraham itu sangat ditinggikan karena perbuatannya, yaitu untuk komunitas Yahudi, saudara sekalian. Dan Paulus justru mengambil contoh Abraham ini untuk mengatakan sebetulnya Abraham itu yang harus ditiru utamanya bukan perbuatannya, tetapi imannya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang kontra ya dengan narasi pada waktu itu. Abraham adalah sebuah model orang yang perbuatannya baik, perbuatannya taat. Nah, Paulus menawarkan sebuah visi yang berbeda tentang Abraham. Narasi yang berbeda. No, Abraham adalah model bagaimana orang itu percaya pada Tuhan, bukan berbuat baik. Nah, coba saudara pikir sebentar di sini ya. Betapa revolusionernya tulisan Rasul Paulus di sini. Ya, di dalam konteks pada waktu itu. Jadi istilahnya kalau kita mendengar nama seseorang, kita mengkaitkan, misalnya kita mendengar nama Steve Jobs ya, kita pasti memikirkan Apple begitu kan. Kita mendengar Elon Musk, kita pikirkan Tesla. Agak ganjil ya kalau kita mendengar nama Elon Musk lalu kita sandingkan dengan kata capcay misalnya kan. Mungkin orang berkata, itu tidak match ya. Itu dia bukan seorang koki, dia tidak ada relevansinya dengan makanan dan sebagainya. Tetapi saudara, kira-kira seperti itulah ketika Paulus mengutip memaparkan kisah Abraham ini dari perspektif iman bukan perbuatan. Dan Paulus mengatakan bahkan imannya loh lebih dari perbuatannya. Nah itu ya, jadi bukan sekedar iman ini disandingkan dengan perbuatan, tetapi iman di luar perbuatan begitu ya. Nah, kita akan lihat argumen Paulus secara perlahan-lahan, saudara sekalian ya. Yang pertama, Paulus mengatakan iman versus perbuatan dalam kisah Abraham. Nah, seperti apa nih ya? Saudara, yang pertama, Paulus memaparkan bahwa Tuhan memanggil Abraham. Maksudnya kalau kita kembali kepada kronologis begitu ya, dalam Kejadian Tuhan memanggil Abraham, itulah kontak pertama Abraham dengan Tuhan secara eksplisit. Dan kemudian Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham, itu di Kejadian 15. Jadi coba kita perhatikan kronologisnya, karena Paulus mengutip kronologis nanti ya. Dan di titik ini Tuhan menjanjikan keturunan dan tanah. Dan di titik ini juga Abraham disebut percaya atau beriman kepada Allah, ya, beriman kepada janji Allah. Jadi di sini sudah muncul percaya atau beriman di Kejadian 15. Nah, kemudian berapa tahun kemudian Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham waktu dia berusia 99 tahun, di mana tahun depannya dia punya anak, ya, dalam usia yang mustahil sebetulnya buat istrinya khususnya punya anak. Nah, ini di Kejadian 17. Dan di tahap berikutnya, Kejadian 21, Tuhan menggenapi janjinya. Abraham dan Sarah mendapatkan anak di usia tua mereka, ya. Dan kemudian setelah Ishak remaja begitu, di Kejadian 22 dicatat Abraham taat mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, ya. Meskipun akhirnya Tuhan tidak mengapa-apakan Ishak, seekor kambing jantan yang dipersembahkan begitu kan ya, domba jantan yang dipersembahkan. Nah, saudara sekalian, apa poinnya Paulus dengan mengutip kisah Abraham secara kronologis ini? Abraham percaya atau kita sebut beriman kepada Allah 25 tahun. Kira-kira ya.
25 tahun. Mungkin lebih dari itu ya saudara sekalian ya. Karena kan perintah mempersembahkan anaknya itu kan datang ketika Ishaknya remaja begitu ya. Tapi at least ya kita ambil 25 tahun karena kita nggak tahu persis usia Ishak ya. Kita ambil yang sangat minimum ya. 25 tahun sebelum dia taat mempersembahkan anaknya Ishak. Artinya yang Paulus mau katakan apa? Abraham belum ada ketaatan, tetapi dia dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Jadi apa peranan perbuatan? Nggak ada. Nggak ada. Apa perbuatan Abraham yang signifikan? Mempersembahkan anaknya Ishak. Sudahkah dia lakukan itu? Waktu itu belum. Jadi kapan Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran? Karena dia percaya pada janji Tuhan. Ya ketika dia percaya. Dan itu kan 25 tahun, 50 tahun ya. Kira-kira mungkin ya mungkin 40 tahun sebelum sebelum dia harus mempersembahkan Ishak. Jadi Paulus mengatakan begini, Allah membenarkan Abraham berdasarkan iman jauh sebelum Abraham melakukan ketaatan, mempersembahkan Ishak. Jadi secara kronologis, ya Paulus menempatkan iman itu sebagai lebih senior daripada perbuatan. Karena Abraham dibenarkan hanya karena berdasarkan iman, bukan karena perbuatan, karena dia belum berbuat apa-apa pada waktu itu. Ya, nah ini dasar kenapa, saudara sekalian ya, Paulus sering menggunakan argumentasi kronologis. Siapa lebih senior? Iman. Iman lebih senior dari ketaatan. Bukan ketaatan tidak penting, tapi sebagai instrumen keselamatan, ketaatan nggak ada relevansi. Itu nanti setelah dia jauh dibenarkan. Tapi saat dia itu mendengar janji Tuhan, dia dibenarkan, itu semata-mata berdasarkan imannya kepada janji Allah. Nah ini ya, jadi kesimpulannya Abraham dibenarkan hanya berdasarkan iman, saudara sekalian ya. Jadi ini bagaimana kita memahami ya argumen Paulus di ayat pertama sampai yang ke-8 ini. Jadi kalau boleh kita perlihatkan lagi ya, saudara sekalian, Tuhan membenarkan Abraham ketika Abraham percaya kepada janjinya di Kejadian 15. Dan 25 tahun lebih setelah itu, 40 tahun mungkin ya, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dan di situ Abraham dipuji karena ketaatannya. Tetapi kan dia dibenarkan karena iman. Tidak pernah disebutkan dia dibenarkan karena ketaatan ya. Nah, ini argumentasi Paulus yang pertama. Jadi menurut Paulus, ketika kita mengingat figur Abraham, yang terutama itu seharusnya imannya. Yang kita tiru itu imannya. Ya, kita boleh tiru ketaatannya, tapi itu bukan yang menonjol. Yang kita tiru tuh imannya. Sebab itu Abraham disebut bapak orang beriman, bukan bapak orang taat. Sebab itu orang-orang jadi anak-anak Abraham berdasarkan iman kepada Kristus, ya, bukan karena taat kepada Kristus. Itu lain lagi kategorinya, saudara sekalian, ya. Dan ini semua argumentasi yang sangat jelas Paulus paparkan di dalam bagian awal dari surat Roma pasal 4 ya. Tentunya saudara juga bisa membaca ayat-ayat pendukungnya juga di surat Galatia ya, dua surat yang sangat clear berbicara soal ini. Nah, saudara sekalian coba kita baca sekilas ya, ayat 2 sampai 5 dikatakan oleh Paulus, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, perhatikan, tidak berbuat baik, tidak bekerja, tidak taat, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, bukan orang taat ya, orang durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak ada yang lebih radikal dari ayat-ayat ini, saudara sekalian. Ya, Tuhan mendeklarasikan orang durhaka benar. Tuhan mendeklarasikan orang pemberontak benar. Tuhan mendeklarasikan orang tidak taat itu benar. Berdasarkan apa? Iman. Dan bagi Paulus, ini adalah sudah dari perjanjian lama, bukan formulasi saya pribadi. Dia mengutip begitu banyak kutipan dari ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Artinya this is nothing new. Apanya kontroversial? Kontroversial karena orang tidak sadar, it's there. Terkesan kontroversial karena ketika ada seseorang mengungkapkan,
baru semua sadar dan gempar begitu kan. Tapi Paulus men-challenge pembacanya dan juga kita tentunya ya. Kamu jujur coba. Lihat teks itu, kronologisnya. Apa nggak jelas iman lebih senior dari perbuatan? Apa nggak jelas dasar Tuhan membenarkan itu purely by faith, dengan iman. Dan nggak ada relevansinya ketaatan. Karena di sini dikatakan, kesimpulan Paulus, Allah itu membenarkan orang yang nggak bekerja, dan nggak taat, dan memberontak, dan durhaka. Imannya itu loh, asal dia percaya. Nah ini saudara sekalian ya, sesuatu yang kita perlu cerna ya di dalam argumentasi dalam pasal 4 saya yakin sangat jelas ya. Waktu dia memaparkan hidup Abraham, mengeksposisi begitu kan, kita pikir sebentar, kita renungkan dengan contoh Abraham, lalu kesimpulan yang Paulus ambil, kita menemukan wah ini sesuatu yang memang sangat clear apa yang dimaksudkan olehnya begitu loh. Kembali kita tanyakan ya, mengapa ini menjadi satu hal yang penting? Paulus mengatakan Abraham tidak ada alasan untuk bermegah di hadapan Tuhan. Ya relasi Abraham dan Tuhan itu bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Dia tuh bapak orang percaya. Dia orang yang percaya pada janji Tuhan. Simple. Dasar relasi dia dengan Tuhan faith, bukan perbuatan. Itu dasarnya saudara sekalian. Dan kemudian kesimpulan berikutnya kita bisa dapatkan dengan penggunaan contoh Abraham adalah ada antitesis. Ya memang sengaja Paulus taruh di sini antara iman dan perbuatan ya. Jadi iman versus perbuatan loh di sini. Sebagai instrumen keselamatan. Jadi nggak bisa iman plus perbuatan. Itu adalah sesuatu yang kontradiksi ya dengan apa yang diajarkan di Roma 4. Ini iman tanpa perbuatan untuk instrumen keselamatan ya. Maka Paulus menggunakan istilah kalau ada orang tidak bekerja, yaitu istilahnya ya, tidak berbuat baik, tidak taat begitu kan ya. Namun percaya dikontraskan. Jadi dalam hal ini iman versus perbuatan, saudara sekalian ya. Nah, ini hanya masuk akal nih ya, ini nggak kontroversial kalau keselamatan itu 100% anugerah Tuhan. Ya memang ada satu slogan dalam bahasa Latin, sola gratia, by grace alone ya, hanya oleh anugerah. Karena begini logikanya saudara sekalian, kalau kita telusuri ayat-ayat itu, argumentasi Rasul Paulus ya, kalau ada unsur perbuatan baik manusia, maka doktrin anugerah itu gugur. Maka kalau itu ada unsur perbuatan atau ketaatan, maka Tuhan berkewajiban memberikan upah. Dan Paulus kan sudah mengatakan ya di dalam ayat yang kita baca tadi, kalau ada orang bekerja, upahnya itu bukan hadiah, itu haknya. Jadi Tuhan wajib ya memberikan upah. Kalau ada unsur perbuatan baik loh. Tuhan nggak bisa enggak, karena dia Tuhan yang adil. Kamu berbuat baik, saya kasih upah. Tapi Paulus mengatakan, keselamatan tidak ada unsur perbuatan. 100% anugerah Tuhan di bagian yang lain ya. Sehingga cara untuk menerima sepenuhnya anugerah ini cuma dengan satu instrumen, namanya iman, bukan perbuatan. Ya, itu instrumen tunggal. Jadi dengan kata lain, kalau sola fide atau iman sebagai instrumen tunggal itu ditolak, maka sola gratia juga gugur. Berarti Tuhan berkewajiban memberikan upah. Jadi anugerah itu tidak ada, saudara sekalian. Itu upah ya, bukan hadiah ya. Nah, jadi ada dasar bermegah dari pihak manusia. Tetapi kita tahu di dalam kepercayaan Kristen, dalam doktrin Kristen yang disebut dengan anugerah itu memang bersifat bebas dan tidak ada kewajiban dari pihaknya. Nggak ada kewajiban dari pihak Allah ya. Jadi kalau ada kewajiban, oh Tuhan wajib memberikan upah, ya berarti itu upah ya. Bukan hadiah, bukan anugerah begitu. Jadi keselamatan adalah upah, bukan hadiah. Dan ini memang sangat bertentangan dengan seluruh ajaran dan pesan dari perjanjian baru, saudara sekalian ya. Jadi hanya iman yang bisa menerima anugerah dengan yang cuma-cuma. Jadi kalau kita percaya keselamatan itu 100% anugerah, maka hanya iman plus nothing ya. Itu mutlak instrumen tunggal ya. Jadi sola gratia dan sola fide tidak bisa dipisahkan ya kalau kita membaca dengan teliti ayat-ayat tadi, saudara sekalian. Karena dikontraskan antara percaya dan bekerja. Bukan disandingkan loh. Antara iman dan perbuatan dikontraskan. Diantitesiskan ya. Bukan disandingkan iman melahirkan perbuatan. Itu nanti. Di dalam instrumen hidup Kristen. Tapi bukan instrumen keselamatan. Dalam keselamatan perbuatan tidak ada peranan. Ya, itu jalan yang berbeda bahkan. Ya. Nah, jadi karena keselamatan adalah anugerah Allah, maka hanya bisa diterima dengan iman
bukan dengan perbuatan. Nah, dalam hal ini betul-betul slogan Sola Fide bisa mungkin mendapatkan klarifikasi yang cukup jelas ya. Ini bukan slogan kosong yang membuat orang jadi ingin semena-mena berdosa, toh karena iman saja nggak usah. Tapi kalau kita kembali kepada sumber teksnya, kita bisa memahami memang secara logis tidak mungkin orang menambahkan sesuatu pada iman, ya. Nah, ini eksklusivitas yang pertama, iman versus perbuatan. Nah, kita masuk kepada eksklusivitas yang kedua, yaitu iman versus sunat, ya. Ini sekali lagi konteks Yudaisme pada waktu itu. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang tidak bersunat? Maksudnya orang bersunat kan orang Yahudi, tidak bersunat orang non-Yahudi, begitu kan? Sebab telah kami katakan bahwa karena kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah dia disunat? Bukan sesudah dia disunat, tetapi sebelumnya. Paulus menggunakan argumentasi kronologis lagi. Siapa lebih senior? Ya. Abraham dibenarkan sesudah disunat atau belum? Saudara, Abraham sudah dibenarkan karena iman oleh Allah jauh sebelum dia disunat. Artinya, sunat sekalipun tidak relevan untuk keselamatan. Karena waktu Abraham dibenarkan di Kejadian 15, itu dia belum bersunat. Dia bersunat di Kejadian 17. Jadi jelas ya. Nah, Paulus menegaskan Abraham dibenarkan karena iman jauh sebelum perintah Tuhan untuk bersunat. Kalau menurut tradisi ya 29 tahun ya jaraknya ya. Tradisi sekali lagi saudara sekalian ya. Nggak ada yang tahu pasti. Kita bermain dengan angka-angka 25, 29, 40. Kira-kira jauh lah jaraknya begitu ya. Di atas 20 tahun. Nah, pembenaran itu hanya oleh iman. Dan sunat itu menjadi tidak relevan ya. Nah, ini sekali lagi antitesis yang kedua. Jadi Allah membenarkan Abraham karena iman ketika dia masih tidak bersunat. Ya. Nah, posisi Abraham ini unik. Kenapa, saudara sekalian? Sebagai yang pertama disunat, dia mempersatukan semua orang percaya, baik dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Karena Abraham dibenarkan ketika dia tidak bersunat. Tapi saat yang sama, dia leluhur dari orang Yahudi. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus, latar belakang Yahudi atau bukan Yahudi, berhak mengklaim sebagai anak Abraham dalam iman. Ya, sekali lagi dalam iman, bukan di dalam etnis, bukan di dalam suku, saudara sekalian ya. Toh iman Abraham itu bukan soal sunat atau ketaatannya. Yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran itu imannya, bukan sunat atau ketaatannya. Ya, jadi ini yang kita simpulkan ya dari tulisan Rasul Paulus di ayat 9 dan 10. Dan selanjutnya, saudara sekalian, di dalam ayat 11 dan 12, dia mengatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Sekali lagi, Paulus mengatakan, sunat tidak relevan di sini. Dia sudah dibenarkan. Ya, dia sudah dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, yaitu non-Yahudi. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi bapak orang bagi orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, maksudnya secara etnis Yahudi, tapi mengikuti jejak bukan perbuatan, tapi iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Saudara sekalian, Abraham adalah bapak orang yang beriman, yang tidak bersunat, Gentiles ya. Dia juga bapak orang beriman bagi orang Yahudi, orang bersunat, yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi orang non-Yahudi atau Gentiles yang percaya kepada Kristus disebut keturunan Abraham. Secara apa, Pak? Mereka kan secara etnis bukan keturunan Abraham, secara spiritual. Karena koneksi dengan Abraham itu adalah spiritual connection, bukan koneksi darah. Nah, saudara sekalian, Paulus mengoreksi pengertian tentang keturunan dari hubungan darah menjadi hubungan iman. Orang mengatakan kan darah lebih kental dari air ya, artinya hubungan saudara sangat dekat. Tetapi dalam kasus Abraham, hubungan iman, hubungan spiritual jauh lebih dekat ketika orang percaya kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, ini sangat revolusioner, mengingat Paulus kan orang Yahudi ortodoks dulunya ya. Bagi dia identitas Yahudi, keturunan Yahudi begitu kan ya, itu sangat penting ya. Tetapi semuanya berubah setelah dia mengenal Kristus. Nah, itu merevolusi pengertiannya, pahamnya, teologinya, world view-nya dan segala macam, saudara sekalian. Berikutnya, antitesis berikutnya yang Paulus tegaskan di sini adalah antitesis antara iman versus Taurat,
saudara sekalian ya. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima berkat bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Perhatikan, antitesis iman versus Taurat, tidak bisa dua-duanya. Kalau menerima Taurat, maka janji batal, maka iman sia-sia. Kalau mau dengan iman kepada janji Allah, Taurat tidak relevan. Jadi pembenaran oleh iman dalam kasus Abraham juga tidak ada hubungannya dengan perbuatan, sunat, dan Taurat. Kenapa saudara sekalian? Paulus menggunakan argumentasi kronologis lagi ya. Abraham percaya kepada janji Tuhan yang diberikan 430 tahun sebelum Taurat diperkenalkan. Ya, ini ada di Galatia 3 ayat yang ke-17 ya. Jadi pembenaran itu sudah terjadi jauh sebelum Taurat diberikan pada Musa. Jadi gimana relevansinya Taurat? Kita berada dalam satu masa periode sejarah di mana belum diperintahkan sunat, belum ada perbuatan Abraham ketaatan mempersembahkan Ishak, apalagi Taurat yang diberikan nanti 430 tahun kemudian setelah Abraham percaya pada janji Tuhan. Jadi Paulus mau mengatakan sebetulnya Taurat juga tidak relevan, saudara sekalian ya. Dan Paulus mengatakan begini, kalau kamu tetap mau mengikut sertakan Taurat, merasa bahwa ini penting, ini perintah Tuhan, dengan Taurat itu kita bisa mengenal kekudusan Tuhan. Kalau kamu mengikut sertakan itu dalam proses keselamatan, maka ini konsekuensinya. Iman itu sia-sia, janji itu batal. Tidak perlu percaya pada Yesus, tidak perlu percaya janji Tuhan. Karena ada jalan lain, yaitu Taurat. Bersandarkan kepada ketaatan setiap pribadi. Dan lagi pula, iman itu tidak akan cukup menjadi dasar pembenaran karena perbuatan kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Jadi kalau ketaatan kepada Taurat diikut sertakan, iman pun akan gugur karena iman pun tidak akan cukup. Jadi ketika orang memahami ini, oh iman plus Taurat, dia bukan sedang menguatkan iman, dia sedang melemahkan iman. Karena justru sekarang jadi terbukti tidak bisa diselamatkan. Itu sebabnya sekali lagi Paulus melalui ayat-ayat ini menyimpulkan bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman, bukan perbuatan ya saudara sekalian ya. Dan boleh kita katakan sola fide itu ya artinya faith plus nothing. Karena tidak ada yang relevan ya, perbuatan Abraham tidak relevan, mempersembahkan Ishak. Kemudian sunatnya Abraham tidak relevan. Apalagi Taurat yang jauh 430 tahun setelah itu diberikan ya, setelah Abraham dibenarkan. Dan Paulus menunjukkan bukan cuma soal Abraham dibenarkan jauh ya ratusan tahun sebelum Taurat diberikan, tapi ada persoalan lain. Kalau Taurat mau diikutsertakan, yaitu apa? Karena hukum Taurat membangkitkan murka, bukan menyelamatkan orang. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kan dilema saudara sekalian. Ketika orang mengikut sertakan hukum Taurat, Paulus mengatakan sebagai seorang mantan ortodoks ya, Yahudi, orang yang sangat Yudais yang ortodoks, dia mengatakan hukum Taurat itu dalam prakteknya membawa murka karena dia menstimulan dosa. Ketika orang dikatakan jangan mencuri, maka dia belajar apa itu arti mencuri, dari situ timbul keinginan, pengetahuan dan keinginan. Kita tidak akan mengajarkan perintah ketujuh jangan berzina kepada anak usia 4 tahun kan? Kita takut. Nanti dia tahu artinya berzina apa. Saudara sekalian, hukum Taurat secara teoritis baik. Kata Paulus, hukum itu baik, datangnya dari Tuhan. Tetapi secara prakteknya, karena itu bersentuhan dengan natur manusia berdosa, dia merangsang orang untuk berdosa. Dan dosa itu membangkitkan murka Tuhan. Ya. Nah, kalau Taurat diperhitungkan bagi keselamatan, maka janji sia-sia, begitu kan? Dan janji keselamatan dari Tuhan tidak akan terrealisasi. Mengapa, saudara sekalian?
Karena Taurat tidak membuat orang menjadi lebih baik. Dia akan lebih tahu dia itu orang berdosa. Jangan mencuri. Pernahkah kamu mencuri? Ya pernah. Baik yang pernah ditegur maupun tidak. Jangan berzina. Pernahkah kamu memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak bermoral kamu pikirkan, melihat seorang perempuan menginginkannya misalnya, atau sebaliknya melihat seorang laki-laki menginginkannya? Ya pernah. Pernahkah kamu berbohong? Karena Taurat berkata jangan berbohong. Pernah. Taurat itu hanya membuat kita lebih menyadari kita ini banyak dosanya. Dan Taurat juga bukan instrumen yang bisa menerima janji, saudara sekalian ya. Eee, Taurat tidak bisa menjadi instrumen yang bisa menerima janji, dan Taurat hanya bisa mendatangkan murka. Nah, ini keunikan dari teologi Rasul Paulus ya. Bagi dia, Taurat itu punya fungsi yang kontraproduktif untuk kekudusan. Kalau itu diikutkan dalam instrumen keselamatan. Jadi itu malah menstimulan natur berdosa kita. Paulus mengatakan begini dalam Roma 7, "Aku belum pernah tahu apa itu mengingini milik orang lain. Satu saat aku belajar Taurat, perintah ke-10 mengatakan, jangan mengingini milik orang lain. Istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, ternaknya." Seperti apa ya mengingini istri orang lainnya? Dari situ aku tahu, oh, nikmat juga ya. Saudara, Paulus mengatakan, aku celaka. Hukum Tuhan itu baik. Aku tahu apa yang baik harus aku lakukan. But I don't do it. Karena nafsu dosaku itu distimulan oleh hukum yang berkata jangan mengingini. Tanpa hukum itu aku tidak tahu apa itu mengingini. Pengetahuan dan kesadaranku tentang dosa, aku jadi manusia dewasa karena Taurat. Dewasa dalam pengertian, aku tahu dosa itu apa. Dan ternyata ada nikmatnya juga. Jadi bagaimana orang bisa diselamatkan dengan jalan Taurat? Dan bagaimana Taurat bisa diikut sertakan dalam keselamatan? Paulus mengatakan, tidak bisa. Antitesis. Kalau orang menggunakan iman, jalur iman, maka Taurat tidak boleh diikut sertakan. Irrelevant. Dan kalau orang menggunakan jalur Taurat, tidak mungkin bisa selamat, karena Taurat hanya menstimulan natur dan kenikmatan dosa kita, yang mendatangkan murka Allah. That's the end. Saudara, justru karena Taurat orang mengenal pelanggaran ya. Pelanggaran kepada hukum yang kita ketahui, dan pelanggaran mendatangkan hukuman, dan akhirnya Taurat mendatangkan murka. Kenapa? Karena sekarang hukumnya sudah tertulis itu, sekarang sudah kita dengar, no excuse. Kita nggak bisa melanggar hukum negara lalu berkata, saya nggak tahu Pak. Hukumnya udah ditulis, sudah diresmikan, ya kan? Sudah di-pass begitu ya, sudah dijadikan hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu sudah jadi hukum. Kamu tahu atau tidak tahu, it's written. Saudara sekalian, justru Taurat itu menambah besar derajat pelanggaran dan hukuman. Karena now it is written, sudah tertulis. Kalau belum tertulis, Paulus mengatakan tidak ada pelanggaran, tanda kutip ya. Ada dosa, tetapi tidak ada pelanggaran. Karena ya bisa saja orang tidak tahu kan, memang itu satu dosa. Tapi orang tidak tahu. Tapi dengan datangnya Taurat, pelanggaran malah berlimpah. Dan pelanggaran berlimpah mendatangkan murka. Bagaimana mungkin itu bisa disandingkan dengan iman untuk keselamatan? Tidak mungkin. Dan hukuman bagi pelanggaran yang sudah dituliskan dan diketahui akan lebih berat daripada hukuman bagi pelanggaran orang yang tidak tahu tentang hukum. Inilah the problem of wrath. Tahukah kamu tidak boleh mencuri? Tahu. Kan perintah ke-7, perintah ke-8 mengatakan jangan mencuri. Tahukah kamu tidak boleh membunuh? Tahu. Perintah ke-6 kan mengatakan demikian. Hukumannya lebih berat ya, karena hukumnya sudah di-codified, sudah dituliskan, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat meskipun kedengarannya argumentasi Rasul Paulus kontroversial, tapi itu menggunakan common sense kok. Itu bicara pengalaman dia secara jujur dan pengalaman manusia pada umumnya sebetulnya, bukan pengalaman dia pribadi saja, ya. Nah, karena itu saudara sekalian, di sini kita melihat Paulus menyimpulkan di ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya dari mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua.
Jadi yang Paulus mau katakan di sini adalah, janji tidak bisa datang melalui Taurat. Taurat itu hanya mengandung ancaman ya, "Jangan membunuh, kalau kamu membunuh, kamu akan dibunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi." Itu ancaman, itu sanksi, bukan promise. Promise tidak bisa datang dari Taurat, ya. Pada kodratnya namanya hukum itu hanya mengandung statement, peringatan, dan ancaman. Tidak ada janji dalam hukum. Saudara, hukum lalu lintas misalnya ya, barang siapa yang tidak mengikuti, peraturan ganjil genap didenda 500.000, mana janjinya? Janji apa di situ? Hanya ada sanksi, hanya ada ancaman, hanya ada instruksi, apa hukumnya? There is no promise in the law. Ya, jadi Paulus mengatakan tidak mungkin menyandingkan iman dengan Taurat karena iman berpegang pada janji Allah. Taurat isinya ancaman. Keduanya antitesis. Harus pilih salah satu. Kalau mau hidup di bawah Taurat ya itu hidup di bawah ancaman murka Allah. Karena kita pasti melanggar. Karena Taurat menstimulan kita berdosa. Lah kalau tidak mau jalan itu, the only way by faith alone. Hanya dengan iman kepada janji Allah saja. Jadi janji hanya bisa datang melalui iman, ya. Janji hanya bisa diterima melalui iman, saudara sekalian, ya. Iman itu yang bisa menerima janji Tuhan maksudnya. Nah, karena berdasarkan janji dan diterima dengan iman, kita boleh katakan keselamatan adalah anugerah Allah. Karena betul-betul bukan karena perbuatan kita. Dan kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan diri. Atau menambahkan perbuatan kita untuk membuat kita lebih bisa diselamatkan. Tidak, saudara sekalian. Nah, ini yang disebut dengan istilah kasih karunia atau grace ya. Jadi Allah juga memberikan janji bukan karena kewajiban, tetapi karena anugerahnya. Ya. Jadi janji itu diberikan unilateral ya dari satu sisi dari Tuhan tanpa pamrih. Ya cuma satu syarat begitu kan percaya. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir buat apa Tuhan bikin janji ya? Di dalam tahun politik banyak janji-janji begitu kan ya, tapi janji itu kan memang ada konteksnya. Ada sesuatu keuntungan, manfaat yang akan didatangkan, tapi buat Tuhan manfaatnya apa? Manfaatnya apa membuat janji kepada Abraham begitu kan? Tuhan tetap mulia tanpa janji memberikan janji, Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap kasih tanpa janji. Janji itu adalah sebuah penawaran anugerah yang luar biasa, karena tidak membawa manfaat apa-apa buat Tuhan. Tetapi sebetulnya kita bergantung penuh kepada janji tersebut ya. Jadi saudara, sampai sejauh ini kita boleh katakan di dalam Roma 4 Paulus menegaskan, keselamatan tidak bisa didapatkan dengan usaha manusia atau ketaatan kepada Taurat, hukum Tuhan yang kudus itu sekalipun, ya. Keselamatan itu seluruhnya adalah anugerah, ya. Dan ini mengingatkan kita antitesis antara anugerah versus atau upah versus hadiah, hadiah versus upah ya. Hadiah itu anugerah, upah itu adalah ya upah ya, hasil orang bekerja. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat ya antitesis ini dengan begitu jelas. Kalau saya bekerja di akhir bulan saya dapatkan gaji, kan nggak bisa dibilang itu hadiah ya. Beda kalau saya mendapat gaji ke-13, nah itu hadiah ya. Karena saya nggak bekerja di bulan ke-13 karena nggak ada bulan ke-13 ya. Itu hadiah saudara sekalian ya. Eee, itu boleh ada boleh tidak begitu kan ya, tergantung kondisi keuangan dan sebagainya misalnya begitu. Saya tidak tahu hukum mengenai yang terbaru ya. Tetapi intinya kan kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang bonus, mana yang wajib, mana yang tidak wajib kan. Keselamatan itu bukanlah upah untuk perbuatan baik kita, tetapi hadiah anugerah Allah yang kita hanya bisa terima dengan satu instrumen, iman. Dan Paulus menutup saudara sekalian, kisah Abraham ini sebagai ilustrasi dari pengajarannya ya, bahwa iman saja instrumen keselamatan, dengan mengkontraskan iman dengan melihat dari hidup Abraham. Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan meskipun kenyataannya dia bertambah tua, begitu kan ya. Sarah bertambah tua dan rahimnya sudah tertutup. Itu disebutnya against all hope, dia berharap. Abraham berharap against segala pengharapan. Artinya secara manusia sudah tidak ada pengharapan ya untuk Sarah mempunyai anak ya. Tapi Abraham tidak mengikuti alasan-alasan yang valid ya sekalipun untuk tidak percaya janji Allah. Jadi kalau ada kita memberikan, perkataan kepada Abraham, "Abraham sudahlah, menyerahlah ya.
Sarah juga sudah tidak lagi subur secara reproduktif, juga kamu sudah tua, begitu kan. Mungkin maksud Tuhan anak itu simbolik, begitu loh ya, bukan anak harafiah, begitu kan. Mungkin kita akan memberikan nasihat seperti itu, tetapi Abraham tidak menerima alasan-alasan seperti itu. Jadi dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah meskipun bukti-bukti cukup kuat untuk tidak percaya janji Allah. Saudara sekalian, usianya 100 tahun dan Sarah mandul. Jadi possibility punya anak berapa? Zero. Ya, bukannya satu 2 nol saudara sekalian. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan sanggup menggenapi apa yang dia janjikan. Bahkan soal anak sekalipun saudara sekalian ya, ini bukan bicara soal yang lain-lain ya, itu Abraham percaya kepada janji Tuhan. Jadi iman sebagai instrumen tunggal keselamatan, itu relevan bukan hanya soal keselamatan sebetulnya, tapi bagaimana orang menjalankan hidup sehari-hari, sehingga dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, ya. Kita bisa mengelaborasi ini tentunya ya, kalau bicara konteks hidup Kristen ya, tapi kan iman juga harus diwujudkan dalam perbuatan, betul, tetapi kita nggak bisa juga menghilangkan dasarnya ini saudara sekalian ya, dari mana kesimpulan itu bisa didapatkan. Karena di dalam sejarah Abraham mengalami keraguan secara manusia ya, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tetap percaya kepada janji Allah. Dan ini yang Paulus katakan, dia adalah contoh orang yang berjalan dengan iman bukan karena melihat, bersandar pada janji Tuhan, ya, dengan iman bukan karena perbuatan. Jadi bagi Paulus, sekali lagi dia menawarkan suatu, perspektif tentang Abraham yang berbeda dengan narasi yang umum pada waktu itu ya, di mana Abraham dilihat sebagai model ketaatan. Bagi Paulus bukan. Abraham adalah model iman, bukan ketaatan. Karena pertama-tama yang menyebabkan dia menerima segala sesuatu itu adalah imannya. Dia percaya kepada Tuhan, maka dia menerima janji Tuhan dan dia bisa melakukan, sanggup melakukan ketaatan di kemudian hari. Jadi ini sesuatu yang kita perlu tangkap daripada, argumen Rasul Paulus di dalam Roma 4 ini saudara sekalian. Betapa dia mendedikasikan satu pasal 25 ayat untuk mengatakan faith alone. Dan kamu lihat Abraham, ya, faith tanpa perbuatan, faith tanpa Taurat, faith tanpa sunat, dan faith tanpa melihat. Dan Paulus mengatakan, ini bukan cuma soal Abraham, ini ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi bagi Paulus, saya bukan sekedar cerita contoh Abraham dan prinsip faith alone hanya karena iman, iman itu instrumen tunggal, itu bukan cuma berlaku buat Abraham. Saya bicara kita, kata Paulus, ya semua orang percaya. Paulus mengatakan demikian. Jadi dia mengaplikasikan di akhir dari pasal ini bukan kisah sejarah hanya untuk koleksi pengetahuan. Oh, zaman itu dibenarkan hanya karena iman, tapi kita kan hidupnya zaman abad 21 cukup complicated dan kompleks ya. Kita penuh dengan berbagai studi yang baru dan kita tahu iman nggak cukup. No, Paulus menegaskan, itu berlaku pada zaman dia dan tentunya sampai zaman sekarang relevan sepanjang masa, saudara sekalian. Jadi bukan hanya kasus unik Abraham, tetapi semua orang percaya ya. Dan apa yang kita bisa pelajari dari Abraham adalah Abraham percaya kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati dan dia dibenarkan. Dan sekali lagi pada waktu itu tidak ada kisah-kisah orang mati dibangkitkan. Kalau kita survei literatur pada zaman Abraham ya, zaman-zaman di Mesopotamia pada waktu itu, saudara sekalian, mujizat kebangkitan sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi bagaimana Abraham bisa percaya kepada sesuatu yang tidak ada seorang pun pernah bicara soal itu. Nah, Paulus mengatakan seperti itulah ya kita percaya kepada Kristus ya, Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Begitu powerful-nya ya iman itu sebagai instrumen tunggal keselamatan, sehingga dia bisa menerima janji Allah yang sebetulnya di luar nalar manusia ya, di luar nalar manusia dan manusia sulit melihat secara buktinya. Maka saudara sekalian apa yang kita bisa simpulkan ya di akhir daripada, sesi, kuliah pada malam hari ini saudara sekalian. Kesimpulannya iman adalah satu-satunya instrumen untuk menerima anugerah keselamatan dan sekali lagi kita katakan ini bersifat eksklusif dan
Paulus mau menyampaikan pesan eksklusivitas itu dengan mengatakan iman versus, ya, iman versus. Dia tidak samar-samar, dia juga tidak secara halus, dia sangat gamblang mengatakan iman versus perbuatan, iman versus sunat, iman versus Taurat, dan iman versus melihat. Bahkan untuk kita hidup pun, kita hidup karena beriman, bukan karena melihat. Itu dikatakan di 2 Korintus 4. Nah, saudara sekalian, iman sebagai instrumen keselamatan adalah sebuah antitesis atau versus, ya. Ini yang perlu kita tangkap daripada penjelasan Paulus dalam Roma 4 sebagai sumber teks soal topik ini. Dan iman boleh kita simpulkan adalah sebuah instrumen pasif, ya. Dia lebih mirip sebuah receiver, penerima, daripada pelaku, saudara sekalian. Maksudnya apa dalam hal ini? Kita tahu kalau kita punya radio, begitu kan ya? Kemudian kita mau menangkap siaran dari stasiun radio itu, ya kita perlu perlu misalnya memposisikan radio itu atau antenanya dengan posisi yang tepat sehingga bisa menerima siaran dari stasiun radio, betul saudara sekalian? Jadi apa fungsinya barang radio ini? Dia tidak menghasilkan suara, dia tidak memproduksi konten, dia tidak memproduksi wawancara, tapi dia menerima konten yang dibuat di tempat yang lain. Nah, itulah iman. Jadi dalam hal ini iman lebih kepada sebuah instrumen pasif, menerima, receiver. Seorang bapak reformator John Calvin mengumpamakan iman seperti tangan yang terbuka, kosong, ya kan, tangan yang terbuka, ya, dia hanya bisa menerima, tetapi dia seorang pengemis dan tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya punya tangan terbuka. Tapi hanya dengan tangan terbuka itu dia bisa menerima hadiah, pemberian dari Tuhan. Iman itu receiver, ya, jadi bukan sesuatu yang kita lakukan. Jadi jelas antitesisnya tuh iman versus perbuatan, ya. Saudara, saya tidak berbicara mengenai keseluruhan perjanjian baru, seperti kitab Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Itu konteksnya berbeda, tetapi saya ingin kita fokus dan menangkap argumen dan tesis dari Rasul Paulus dalam Roma 4 yang tidak samar-samar. Bagian Alkitab yang lain yang berbicara mungkin yang kelihatannya berbeda dari apa yang dibacakan Rasul Paulus di Roma 4 ini, bisa kita kategorikan di level samar-samar dalam hal keselamatan, saudara sekalian, ya. Tetapi bagian ini sangat gamblang dan sangat jelas, ya. Nah, kekuatan iman, by the way, tidak terletak pada iman itu sendiri, tapi pada objek yang diimani. Ya, orang percaya kan tidak beriman kepada iman itu sendiri, ya, tapi kepada Kristus yang mati dan bangkit, ya. Dan validitas iman itu kan didasarkan pada firman Tuhan, janji, bukan panca indera kita. Nah, ini yang kita bisa simpulkan, saudara sekalian, ya, eee, dari topik malam hari ini, bahwa iman itu secara eksklusif adalah instrumen satu-satunya atau instrumen tunggal menerima keselamatan. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ya, di dalam sebuah bagan, saudara sekalian, ya, bahwa slogan yang sering kali kita dengar di kalangan komunitas Kristen, yaitu keselamatan itu hanya percaya, hanya oleh iman, yaitu iman kepada Injil. Maka kaitannya sebetulnya iman itu bukan dengan perbuatan, bukan dengan sunat, bukan dengan melihat, bukan dengan Taurat, ya. Tapi iman itu berkaitan dengan janji atau Injil atau firman, saudara sekalian. Dan Paulus tegaskan ini di pasal 10, ya, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu memandang hanya kepada janji Tuhan. Dan Taurat tidak relevan karena Taurat isinya ancaman. Dan informasi do's and don'ts, begitu ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Sunat juga sebuah ritual tidak relevan. Perbuatan juga tidak relevan. Iman bergantung penuh kepada janji Tuhan. Itulah contoh dari Abraham. Dan Paulus ulangi ini kembali dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman munculnya dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dalam hal ini Injil, ya, atau janji Tuhan, janji keselamatan Tuhan. Dan iman berespon kepada janji Tuhan. Nah, baru setelah dasar ini kita terima, kita bisa berbicara mengenai bagaimana iman pun, iman sejati melahirkan perbuatan kasih, iman sejati melahirkan ketaatan, begitu kan? Iman sejati melahirkan sukacita, iman sejati melahirkan optimisme, pengharapan. Kita bisa bicara hal yang lainnya, tetapi ini dari Roma pasal 4 kita boleh katakan, dan Roma secara keseluruhan ini adalah fondasinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan
Ini adalah tesis dari, ajaran Rasul Paulus mengenai orang-orang itu hanya bisa dibenarkan karena iman ya, kepada janji Tuhan, kepada Injil, kepada firman Tuhan, ya. Jadi demikian saudara sekalian, ini, sudah sampai waktunya saya kembalikan kepada Pak Michael atau, mungkin rekan yang lain ya untuk memandu kita di sesi berikutnya.